Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Satria Firdaus, berasal dari UT Bandung dengan NIM 0530958833. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 3 basis data. Nah, di sini saya ditugaskan untuk yang pertama melakukan praktikum transaksi, yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Nah, panduan mengerjakannya yaitu lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP Basis Data. Oke, langsung saja kita melakukan praktikumnya. Oke, langkah pertama itu harus menjalankan SAM kontrol panelnya. Tentunya Apache dan MySQL ini harus berjalan. Ini sudah berjalan. Kemudian tahap yang pertama ini dilakukan transaksi commit. Dalam transaksi ada commit, di mana commit ini adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, commit ini juga berfungsi sebagai shaping, di mana ketika kita insert into pasien, jika tidak ada commit, maka ya, data yang kita masukkan tadi tidak akan tersimpan di tabel. Nah, contoh seperti ini. Misal seperti ini ya. Ini masuk ke rumah sakit. Tadi udah. Nah, ini masuk ke tabel database rumah sakit, ke routines pada PHP MyAdmin ingin menciptakan transaksi itu ya dari sini. Dan kita kasih nama routingnya apa, prosedur. Kemudian ini ada parameternya sepertinya tidak perlu dulu digunakan, nanti saya akan jelaskan juga bagaimana penggunaan parameter. Nah, di sini mulai transaksi, begin, start transaction, ini insert untuk dokter. Saya menggunakan tabel dokter, langsung saya isi value-nya, mana di sini udah saya siapkan, berarti tinggal ID pasien ya, maaf, harusnya ID pasien karena saya sudah menyiapkan tabelnya tadi. ID pasien dengan value nya berarti dari ID 4, namanya misalkan Atep. Nah, misalkan Atep, terus jenis kelaminnya laki-laki, jalannya jalan Dangdur, misalkan Dangdur. Di sini saya ingin setelah insert menampilkan tabel pasien. Insert pasien, insert select from pasien. Nah, ini di end aja tanpa commit. Berhasil. Oke, saya akan tunjukkan gimana sih cara kerja commit. Nah, saya panggil aja transaksi tadi call transaction tr1 berarti ya, tinggal gini aja. Nah, ini di sini berhasil ditambahkan ya, si Atep ini berhasil ditambahkan, tapi ketika kita lihat di tabel pasiennya, si Atep nggak ada. Nah, maksudnya tanpa commit itu ya seperti itu. Oke, kita gunakan commit rumah sakit.
proteins. Buat ini dengan commit ya, saya edit aja dengan commit. Sini kita tambahkan commit. Nah, panggil lagi, go. Oke, berhasil. Kita coba lihat di tabel pasien, ada ya. Nah, itulah perbedaan dengan commit dan tanpa commit. Oke, selanjutnya yang kedua ada rollback, dimana pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi saya kasih contoh seperti ini. Sakit. Nah, saya buat R2 ya, transaksi 2 lah, karena tadi yang transaksi 1 sudah. Waduh, loading nih. Ada apa nih? Oke, saya buat transaksi yang 2 aja untuk contoh rollback. Nah, sini transaksi 2 tanpa parameter begin, kemudian start transaction, ini insert untuk pasien seperti ini, atau seperti ini aja deh, mau update seperti yang ada di sini ya, itu set nama, jadi update pasien, set nama. Oke, update pasien, yang set nama pasien sama dengan ucup misalnya ya, ucup, dimana where ID pasien sama dengan sekarang yang nomor 2 nih. Nah, jadi dimana si case ya ini diganti, jadi namanya ucup, jenis kelaminnya juga saya mau ganti jenis kelaminnya juga, jenis kelamin sama dengan perempuan, dan tempat tinggal alamat pasien dengan jalan Ranca Ekek, where ID pasiennya itu 2. Nah, select pasien. Terus di sini saya mau rollback, kan tadi saya disuruh rollback ya, rollback di sini baru di commit dan end. Jadi nama pasien ucup, jenis kelamin, alamat.
tinggal panggil aja kal TR2. Nah, di sini tadi kan saya mau mengganti case ya ini kan. Nah, dengan adanya rollback, case ini tidak terganti, tapi karena ada perintah ini nih, ada perintah select from pasien setelah rollback, maka hanya perintah ini yang tampil. Nah, jadi fungsinya rollback seperti itu. Tadi sudah dijelaskan ya. Terus untuk selanjutnya ada checkpoint, dimana checkpoint ini sebagai tempat, sebagai acuan rollback berhenti. Jadi seperti ini, dimana ketika ada checkpoint di sini, maka yang di rollback ya hanya segini aja, yang ini masih berlaku. Nah, seperti itu. Karena checkpoint ini gampang, jadi saya lewatin aja. Nah, ini masuk ke trigger. Oh, oke. Saya kan mau menjelaskan tadi ada parameter di routines. Tadi kan ada parameternya. Nah, gimana sih fungsi parameter itu? Nah, jadi seperti ini. Karena tadi ketika kita memanggil suatu transaction, tadi kan insert into pasiennya itu langsung memberikan value. Nah, saya bisa menggunakan parameter ini untuk menjadi alat ya, untuk menjadi alat supaya saya bisa membuat data tanpa memberikan value di transaksi. Jadi contohnya seperti ini. Ini misalkan ini dulu ya, start transaction. Di sini mau insert untuk pasien lagi, untuk pasien. Nah, di sini ada ID pasien, kemudian di sini ada nama pasien, di sini ada juga jenis kelamin dan alamat pasien. Seperti ini. Nah, value-nya itu merupakan parameter yang ada di sini. Nah, ini misalkan nih ID pasien param, ID pasien parameter integer. Oke, ada lagi ini directionnya in, masuk, dan nama pasien, param, parameternya ini jangan lupa tipenya diganti. Terus ada jenis kelamin, parchat hanya satu, kemudian ada alamat pasien, param, juga parchat 50. Nah, yang ada di value ini harus diisi oleh parameter-parameter yang ada di sini. ID pasien, param, dan ada nama pasien, param,
dan ada alamat, jenis kelamin dulu, jenis kelamin, parameter, terus ada alamat. Oke, ini udah. Select from pasien, jangan lupa di commit login. Nah, seperti ini. Kita call transaksi ketiganya, call transaksi 3. Nah di sini itu ya, tempat ini untuk memasukkan data yang kita inginkan tadi ya. Di sini kan ada si Andi, tadi ada si Udin ya. Nah berarti ID-nya 5. Saya ingin membuat data baru ID 5, namanya misalkan Andin. Kemudian jenis kelaminnya itu perempuan, dan alamatnya Jalan Ranca Cigang, kan seperti ini. Tinggal di go. Nah maka si Andin ini masuk ke tabel pasien. Nah jadi kita bisa memasukkan data yang kita inginkan tanpa perlu memberikan value di dalam transaksi tadi. Nah, oke. Jadi untuk transaksi seperti itu. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu trigger. Nah, trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang digunakan yaitu memasukkan insert, perubahan update, dan penghapusan misalkan ya. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum perintah yang ada yaitu insert, update, dan sebagainya lah ya. Nah saya langsung tunjukkan aja bagaimana caranya. Nah sebelum membuat trigger, saya mau membuat tabel baru dengan nama tabel obat. Di sini ada ID obat, ada nama obatnya juga, terus ada stok, ada harga, jadi obat integer, nama obat varchar, ininya 30 aja, stok. Oke, seperti ini jadi primary key. Di save. Kemudian tabel relasinya saya buat juga, yaitu tabel transaksi. Saya kasih transaksi obat, ada ID transaksi, ada ID transaksi, terus ada ID obat, ada di sini. Ini ada ID obat, ID transaksi, ID obat. Di sini jumlah, dan di sini total harga. Oh, ini kan berelasinya sama tabel pasien ya. Jadi di sini ada ID pasiennya juga. Dan ini ada jumlah dan total harga. Integer ini menjadi primary key.
jumlah. Oke, seperti ini, tinggal di save. Nah, kita buat ini menjadi foreign key. Enggak, ini aja deh. Hasilnya ada obat, ini ada ini, ada transaksi obat. Daftar atasnya aja. Oke, karena tabel yang tadi saya buat sudah saya relasikan. Yang tadi kan ada tabel obat, ini saya relasikan ke tabel pasien, dimana ada tabel relasinya juga, yaitu transaksi obat antara tabel pasien dan tabel obat. Nah, sekarang bagaimana cara membuat trigger? Nah, sebelum membuat trigger, tadi kan ada tabel obat yang belum saya masukkan datanya. Nah, tabel yang ini, obat ini belum saya masukkan datanya. Saya masukkan dulu. Oke, datanya sudah saya buat. Nah, langkah selanjutnya saya ingin membuat trigger. Tinggal create new trigger aja. Kalau di sini tinggal create new trigger, tapi kalau di panduan praktikum ini sepertinya dari perintah SQL-nya langsung itu di CMD bisa. Dari sini juga bisa nih, dari SQL-nya di sini juga bisa. Cuman saya membuatnya di trigger aja supaya lebih cepat. Trigger, misalkan trigger 1 ada tabel transaksi nih, transaksi obat. Jadi pada tabel transaksi obat, after insert, nah, lakukan update obat, update obat, set. Jadi set stok. Jadi stok ini saya kurangkan ketika pembuatan data pada transaksi obat. Nah, misalnya seperti ini nih, tadi stok nih, stok dikurang jumlah di obat sesuai dengan value jadi obat. Nah, ini berhasil saya buat. Nah, sekarang seperti ini. Saya akan membuat data pada tabel transaksi obat. Kita memasukkan data, insert into.
transaksi obat dengan value. Tadi pada transaksi obat ini ada ID transaksi, ada ID obatnya, ada ID pasien. ID transaksinya 1, ID obatnya misalkan saya ingin mengurangi Wardrex, berarti yang nomor 2. Kemudian pasiennya bebas, nomor 3, dengan jumlahnya yaitu misalkan saya beli 4 buah segitu ya, dengan harga 6.000, total harganya 6.000. Nah ini tinggal aja, ini udah berhasil, maka stok yang ada di tabel obat yang ada di sini otomatis berkurang. Nah iya, yang tadinya saya memasukkannya sekian, ini sudah berkurang ya. Nah misalkan saya ingin mengurangi paracetamol nih, ini stoknya 20, bisa juga stoknya 20 nih, tinggal insert aja, insert untuk insert Nah maka pasti pada tabel obat ini akan berkurang jadi 15. Tadi salah ya, berarti tadi kan mengurangi yang Bordex. Nah jadi yang tadinya 8 dikurangin jadi sisanya 3 lagi. Nah 3 itu seperti itu. Baik, untuk soal nomor 1 sudah selesai saya penuhi. Nah untuk soal nomor 2, melakukan praktik basis data terdistribusi. Oke, langkah pertama di sini ada panduan praktikumnya. Nah di sini ada replikasi, ini cara membuat datanya bagaimana supaya bisa terdistribusi ya. Caranya ya seperti ini, ada di langkah-langkah praktikum tugas 3 ini. Karena saya sudah hafal, langsung saja. Pada sum control panel ini udah disiapkan ya. Nah di sini ada kembali dulu ke PHP My Admin, ada replikasi application. Di sini komputer 1 sebagai primary replication. Untuk link ini, kalimat ini, maksudnya untuk kalimat ini di copy aja, kemudian masukkan ke konfigurasi my ini, my.ini, simpan di bawah ini. Nah seperti ini, kemudian save, keluar, ini stop, jalankan lagi. Oke, berhasil. Nah maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah ini primary statusnya. Oke, nah langkah selanjutnya membuat akun untuk komputer 2. Nah saya akan membuat akun, ini add user akun.
Di sini misalkan namanya Jajang, nama saya sendiri, passwordnya juga sama. Nah, passwordnya juga sama. Oke, seperti ini. Untuk administrasinya, application client dan application slab ini dicentang. Kalau udah tinggal go aja, maka ini sudah berhasil terbuat ya. Yang ini ya, yang Jajang ini sudah berhasil terbuat. Sekarang saya akan mengekspor tabel rumah sakitnya, database rumah sakitnya. Saya akan ekspor supaya nanti bisa digunakan di komputer 2. Klik ekspor. Jadi tadi klik dulu rumah sakit, kemudian ekspor. Sini langsung aja ekspor. Sini ada rumah sakit SQL. Nah, filenya pindahkan pada USB. Saya akan menggunakan dokumen handphone, dari handphone aja. Nah, setelah tadi sudah mengekspor dan tadi kan ada filenya ya, filenya harus dipindahkan dulu ke USB, flash disk, bisa juga lewat HP. Nah, nanti dipindahkan ke komputer 2 di Ubuntu ini, di Linux Ubuntu ini. Nah, buka VirtualBox, kemudian klik start. Ini tunggu sampai masuk ke mesin virtualnya yang sudah kita buat. Nah, pada menu replication, ini klik yang di bawah ini, kemudian masukkan username yang tadi dibuat di komputer 1, passwordnya juga jangan lupa. Passwordnya ini defaultnya salah. Nah, ini ya 56.1. Ini jangan dulu di go, di copy dulu, kemudian masuk ke kontrol panel pada MySQL ini, kemudian configure, open config file, dan list. Ini cari. Nah, ini ya, ini sudah benar. Nomor 1 DP, yang ini juga
belum noleng ya, cepat-cepat aja. Nah, masukkan lagi, soalnya tadi terhapus. Tinggal go. Nah, ini berhasil ya. Nah, pada panduan ini ketika kita sudah ditekan go, ada peringatan seperti ini, maka kita harus enable pada file config default pada folder libraries. Nah, ada seperti ini ya, cd opatelam phpMyAdmin libraries. Di sini ada juga ya. Oke. Di sini berarti bikin terminal baru. Nah, ini jangan lupa di restart karena tadi udah lakukan ini ya. Biarin aja di restart. Ini masuk ke cd apt lam php myadmin, masuk ke cd libraries. Salah, seperti ini. Nah, udah, ini ls aja. Nah, setelah di sini, nah ketika ini udah beres, maka kita harus sudo chmod arws x. Oke, sudo chmod a plus rwh ini ya, rwsx, maaf salah, sx. Ada config di sini, config default php, di copy, paste. Ini sudah berhasil. Nah, pada langkah selanjutnya buka folder yang ada di sini ya, libraries config default. Nah, ini kemudian allow binary server harus true. Oke.
file, untuk APT bang guys. Tapi ini dulu guys. Nah ini ya, cari yang tadi update server. Nah ini saya sudah menemukannya ya. Ini dari yang false diubah menjadi true. Ketika udah tinggal save aja, kemudian keluar. Untuk langkah selanjutnya, lihat halaman my admin pada menu replication. Ini yang ada di tabel 1 komputer 1, yang ada di komputer 1 berarti yang ada di sini ya. Oke, setelah sekian lamanya menunggu, akhirnya loadingnya beres. Nah ini show primary status. Nah ini akan dijadikan sebagai perintah yang nanti akan dimasukkan di komputer 2 untuk master to host, untuk master to slave nya. Nah ini harus diingat baik-baik. Oke, langsung aja. Saya keluarin, buka terminal baru. Ini cd ptlam bin sudo buka MySQL. Saya stop slave dulu, takutnya ada slave. Nah setelah di stop, saya akan memasukkan slave yang baru, master to master host, teman-teman. Ini 192 198 56 1 sesuai yang ada di sini ya, di panduan. Nah yang ada di sini ada change to master. Oke. Di change to master host, kemudian di sini ya ada master user, master password. Sini ada master usernya ini yang terus master password.
file. Ini yang ada di sini, MySQL bin 0013. SQL bin ya, MySQL bin salah 0013. Kemudian master post. Nah ini 342 terlalu post yang ini. Selesai. Nah ini sudah berhasil, tinggal saya cek. Saya cek di phpMyAdmin nya. Ini loading. Nah sambil nunggu saya jelaskan lagi. Nah di sini ya. Nah ketika sudah berhasil menjalankan perintah change master to master host dan sebagainya, maka langkah selanjutnya kita harus melihat di menu replication apakah Slack IO runningnya ini yes, 2 ini yes atau no. Kalau ini 2 yes dan terus di sini ada waiting for master to send event, berarti tandanya berhasil terdistribusi. Nah, oh tadi lupa, si aplikasinya belum dimulai kembali, tinggal start aja di sini, full start. Nah setelah saya start kembali tadi, maka muncul tampilannya seperti ini, dimana ketika si replication status di sini Slack IO nya waiting for master to send event, ini tandanya udah terdistribusi atau udah terkoneksi. Nah Slack IO running dan Slack SQL running juga udah yes, dua-duanya. Ini menandakan sudah berhasil. Saya buktikan dengan membuat insert pada masternya. Misalkan saya ingin insert dokter, jangan dokter, pasien aja. Nah saya mau insert pasien ini, ID nya bebas aja karena auto increment. Ada nama pasien misalkan Nur Jannah misalkan, seperti ini. Kelaminnya ini perempuan, kemudian alamatnya Jalan Cijaga seperti ini. Nah tinggal di go aja. Setelah di go, ini kita browse. Di sini ada Nurjana ya di nomor 6. Kemudian saya lihat di slide-nya, nah ini nih di slide-nya, apakah Nurjana ini berhasil diupdate di sini. Saya lihat di pasien. Nah ternyata ini sudah berhasil terupdate. Nah berarti saya sukses membuat praktikum basis data terdistribusi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan mohon maaf jika banyak terjadi error atau loading yang lumayan lama, dikarenakan mungkin
laptop saya yang belum mumpuni. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.